Hai Ghost Enemy, balik lagi bareng gue Fahmi, dan kali ini ada kisah sangat menegangkan buat kalian. Berikut adalah ceritanya. Pocong Mbah Darjo, 1965. Cerita turun-temurun ini sudah seperti urban legend. Mungkin bagi kebanyakan orang akan sengaja melupakan sosok ini. Tapi, bagi mereka yang masih mengingatnya akan merasa sangat ketakutan. Ya, ketakutan akan pocong Mbah Darjo yang pernah bergentayangan di tahun 1965. Cerita turun-temurun ini sudah seperti urban legend. Mungkin bagi kebanyakan orang akan sengaja melupakan sosok ini. Tapi, bagi mereka yang masih mengingatnya akan merasa sangat ketakutan. Ya, ketakutan akan pocong Mbah Darjo yang pernah bergentayangan di tahun 1965. Hayo, siapa yang pernah penasaran dengan penampakan pocong ini? Atau malah pernah begadang dan tidur di etalase dekat pasar untuk menunggu sosoknya kelihatan? Tapi, saya tak akan membahas sosok ini. Ada cerita lebih seram yang akan saya bahas kali ini. Cerita ini saya dengar dari Mbah Kirno, saat saya sedang nongkrong di angkringan di salah satu daerah di utara kota Solo. Mungkin banyak melupakan. Ya, bukan tanpa sebab. Karena di tahun itu salah berbicara bisa saja membawa petaka. Disclaimer, cerita ini anggap saja hanya hiburan semata, karena saya juga tidak bisa membuktikan ini nyata atau bukan. Karena setiap saya bertanya kepada Mbah Kirno dan teman-temannya, mengenai detailnya mereka selalu bilang, "Aku wedi mas, aku ora wani ngomong nek bab kui. Aku takut mas, aku tidak berani bicara kalau masalah itu." Baik, saya tidak akan banyak berlama-lama bicara. Mohon untuk yang tahu lokasi tempat ini simpan saja untuk diri sendiri ya. Sudut pandang kita ambil dari Mbah Kirno, 82 tahun, sebuah cerita yang 58 tahun yang lalu beliau alami. Suasana asri nampak terlihat di Gadung Sari. Sawah yang membentang dan bukit-bukit yang tak terlalu tinggi menjadi pemandangan sehari-hari. Pagi pun selalu disambut suara burung perenjak dan pleci yang mengisi desa ini. Sungguh damai. Lik Kirno, teriak Pardi kepadaku yang masih sibuk mencari rumput di pematang sawah. Ono opo par, ora usah ribut ngono ku itu. Petik 2, ada apa par? Tidak usah ribut seperti itulah. Ucapku pada Pardi yang nampak begitu cemas dan ketakutan. Aku pun menyudahi acara ngaritku dan duduk di pematang sawah. Lunggu sek Rene, duduk dulu sini, pintaku pada Pardi. Pardi pun berjalan mendekat dan duduk di sampingku. Nah, saiki ngomongo ono opo. Nah, sekarang bilang aja ada apa. Ucapku sambil mengungkal sabit. Anu, mas, Mbah Darjo mas. Ucapnya kembali dengan nada khawatir. Ono opo tu par? Nek ngomong ki yombo yo tulung sing jelas ngono lo. Ada apa sih par? Kalau bicara ya tolong yang jelas lah gitu loh. Kembali aku meminta Pardi untuk berbicara dengan tenang dan jelas. Mbah Darjo mati mas. Mbah Darjo dipateni. Mbah Darjo mati mas. Mbah Darjo dibunuh. Ucap Pardi dengan nada yang ketakutan. Ngapusi ora kowe par. Tenanan ora. Bohong tidak kamu par. Sungguhan tidak. Tanyaku karena kaget akan ucapan Pardi. Dengan segera Pardi mengajakku untuk melihat sendiri keadaan Mbah Darjo. Aku membonceng sepeda Pardi dan segera dikayu olehnya dengan sekuat tenaga. Hampir memasuki area desa, sudah banyak orang yang berkerumun dan terdengar suara teriakan yang lantang, suara adu mulut antara beberapa orang. Aku meminta Pardi untuk mengayu sepedanya lebih cepat menuju kerumunan orang itu. Ketika aku turun dan menyelinap dari kerumunan itu. Beberapa orang masih saja bertengkar dan beradu pendapat, tapi, apa yang dilakukan dua aparat itu, hanya menonton seolah ini seperti hiburan topeng monyet bagi mereka. Mbah Darjo merangkak lemah, melihat orang-orang sibuk bertengkar, Mbah Darjo berdiri lalu berlari dengan tubuh yang sudah compang camping. Woi PKI, mandek KOWE, woi PKI. Berhenti kamu. Ayo pateni wae. Ayo bunuh saja. Suara orang-orang bergema dengan amarah. Semua orang nampak naik pitam. Mereka berbondong-bondong berjalan mengejar Mbah Darjo.
Ada juga yang berlari karena sudah terlanjur sangat emosi. Pateni, 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 bunuh, bunuh, bunuh. Suara itu terdengar serempak dari orang yang berbondong-bondong itu. Aku tak mengerti akan jalan pikiran mereka. Aku hanya bisa mengikuti mereka dari belakang. Aku tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa melihat dan membisu akan peristiwa tak manusiawi yang dilakukan warga desa pada Mbah Darjo. Mbah Darjo dikejar-kejar, langkahnya begitu lemah. Ia dilempari batu bahkan sampai terjatuh karena terkena kepalanya. Tapi, Mbah Darjo kembali bangkit. Berniat melarikan diri dari warga desa. Langkahnya terlatih-tatih. Aku tak kuasa melihatnya. Aku ingin menolongnya tapi tak bisa. Mbah Darjo masih berlari, langkahnya kelimpungan mencari jalan untuk melarikan diri. Tapi, naas bagi Mbah Darjo. Karena suara gelang kakinya, ia bersembunyi pun ketahuan juga. Mbah Darjo ditangkap, tubuhnya dirantai lalu diguyur minyak tanah. Tak selesai di situ. Salah satu warga mengambil obor lalu dilempar ke Mbah Darjo. Api menyulut tubuh Mbah Darjo, melahap tubuhnya perlahan demi perlahan. Teriakan sesak dan lemah Mbah Darjo terdengar sangat mengerikan. Tapi, tak ada sama sekali iba. Malah, Modaro kowe komunis. Mati kamu komunis. PKI tai ngasu. Modaro. PKI tai anjing. Mampuslah. Umpatan dan ludahan ditujukan ke arah Mbah Darjo yang dilalap si jago merah. Tubuh Mbah Darjo hanya bergerak-gerak tak bisa apa-apa karena dililit oleh rantai. Bahkan, rantai itu sedikit memerah dan terlihat memanggang Mbah Darjo bersama api yang berkobar karena masih saja diguyur minyak petroleum minyak tanah di sekitarnya. Warga desa sudah kesetanan dan sangat keji kala itu. Modar kowe antek PKI, cuh. Mati kamu antek PKI, cuh. Ucap beberapa warga desa dengan meludah bak meludahi seorang yang sangat hina di mata mereka. Perlahan, Mbah Darjo merintih dengan suara yang sangat menyayat hati. Ah, tulung, tulung. Mbah Darjo berjalan dengan masih tubuhnya berkobar api yang besar. Ia sudah serupa seperti banaspati yang menyala-nyala. Rintihannya pun begitu memilukan. Lama Mbah Darjo berjalan terhuyun dengan api yang berkobar yang semakin lama semakin mengecil. Tiba-tiba, ia tak mampu lagi berjalan. Ia tumbang dengan keadaan yang mengenaskan. Dalam hembusan napas terakhirnya ia berkata, kowe kabe bakal tak pateni. Aku duduk ki. Aku merinding mendengarnya, semua warga desa pun juga merinding karena ucapan Mbah Darjo. Hujan pun tiba-tiba turun, menandakan musim kemarau telah berakhir. Kulihat banyak di antara kerumunan warga desa mulai meninggalkan tempat ini. Mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Hanya tinggal beberapa orang saja termasuk aku yang masih memandangi jasad Mbah Darjo. Kulihat jasad Mbah Darjo begitu mengenaskan, kepulan asap keluar dari tubuhnya yang sudah menghitam karena bekas terpanggang kobaran api. Suara hujan dan suasana di lahan pring semampir membuat ngilu. Aku berjalan mendekat dan melihat beberapa ratapan sesal dari beberapa warga. Mereka hanya sebagian orang yang sama sepertiku. Seorang penonton Yabek tak bisa berbuat apa-apa. Mereka juga orang yang sempat menjadi orang terdekat Mbah Darjo, karena diberi kesempatan untuk mengolah lahan persawahan milik Mbah Darjo. Akan aku ceritakan sedikit siapa Mbah Darjo. Mbah Darjo bisa dikatakan adalah seorang yang biasa-biasa saja, tapi memiliki lahan sawah yang begitu luas. Ia tak memiliki anak maupun saudara. Ia dulu hanya tinggal bersama istrinya ketika masih muda. Istrinya pun meninggal dengan cara yang tak wajar, saat mengandung sering sakit-sakitan bahkan ada beberapa warga yang mengaku bahwa melihat istri Mbah Darjo perutnya bukan membesar ke depan tapi ke belakang. Tapi, aku percaya itu hanyalah karangan yang dibuat-buat. Setelah istrinya dan anaknya meninggal karena tidak berhasil dalam proses lahiran, Mbah Darjo yang awalnya sangat ramah, menjadi orang yang sangat penutup. Bahkan, ketika istrinya masih hidup aku sering datang ke rumahnya hanya sekadar untuk bermain gamelan. Tapi, semakin lama watak Mbah Darjo berubah setelah kepergian istrinya. Rumah ia sering tutup, tak seperti dulu yang selalu terbuka untuk siapa saja.
Ia pun suka memaki dan membuat warga lain bahkan orang yang menggarap sawahnya sakit hati akan ucapannya. Semakin lama, timbul dendam dari beberapa warga desa yang tak menyukai sikap Mbah Darjo yang seenaknya. Belum lagi, kecurigaan dan rumor yang beredar bahwa Mbah Darjo katanya dukun aliran hitam yang suka menerima tamu asing dari luar desa. Dendam dan amarah semakin meluap. Dan, suatu ketika ada satu warga yang ditanya berbarengan sodoran sebuah foto oleh dua aparat. Apakah Anda pernah melihat orang ini? Orang ini telah kami eksekusi karena terbukti sebagai PKI. Salah satu warga itu menjawab bahwa pernah melihatnya di rumah Mbah Darjo. Kabar datangnya dua aparat dan informasi bahwa orang yang dieksekusi itu ada hubungan dengan Mbah Darjo. Akhirnya, kejadian mengerikan ini terjadi. Ucap salah satu orang yang meratapi kematian tragis jasad Mbah Darjo. Ia berkata bahwa ia hanya mendengarnya dari warga lain. Mas Kirno, mumpung udane wes rodok terang, ayo Mbah Darjo gendang gej dikuburno. Mas Kirno, mumpung hujan sedikit reda, mari Mbah Darjo segera dikuburkan. Ucap Kisman, seseorang yang mengolah lahan sawah Mbah Darjo. Iyo, men, nanging kudu diadusi lan solat ke di segmen. Awake dewe iki Islam, kudu manut tuntunan Kanjeng Nabi. Iya, men, tapi harua kita mandikan dan solatkan men. Kita ini Islam, harus mengikuti tuntunan Rasul. Ucapku karena jasad harus tetap dikuburkan secara layak. Api Mas. Petik 2. Ada ketidaksetujuan dari satu orang, karena beralasan akan membuat kita semua dituduh menjadi antek PKI. Tapi tetap aku tenangkan mereka. Dan aku berkata bahwa, wes kewajiban wong muslim iku tulung tinulung. Sudah kewajiban orang muslim itu tolong menolong. Ucapku dan langsung di mereka mengangguk. Aku meminta beberapa orang untuk membawa cangkul dan lembaran kayu seadanya. Sementara aku akan mencari kain putih untuk kafan. Kami pun berpencar, dan dalam beberapa saat kembali lagi ke tempat yang sudah dijanjikan. Gerimis mengguyur dengan mendungnya yang seperti malam. Aku gotong jasad Mbah Darjo dibantu yang lain untuk segera dibawa ke pemakaman. Selang beberapa menit, sampailah kami di dekat pemakaman. Karena tak ada pilihan, aku memandikan jasad Mbah Darjo dengan air hujan. Aku awalnya hendak melepaskan rantai yang mengikat Mbah Darjo tapi seolah rantai itu sangat melekat di tubuh Mbah Darjo. Iki piye iki, rantainya ora gelem ucul. Ini gimana ini, rantainya tidak mau lepas. Ucapku bingung karena rantai yang melilit Mbah Darjo sudah masuk ke dalam daging di tubuhnya. Yang lain pun mencoba melepaskan tapi juga tak bisa. Jasad menghitam dan terlihat dililit rantai. Wujud yang sangat mengerikan dan mengenaskan. Sungguh jasad paling membuatku takut yang baru kali ini kulihat sepanjang hidupku. Ya wes, nek ora iso diuculi, langsung dikafani wae. Ya sudah, kalau tidak bisa dilepas, langsung dikafani saja. Ucapki dan langsung mengkafaninya. Ora cukup iki kain. Aku tak njupuk mori maneh neng omah disek. Awakmu kabeh sebagian muli disek njupuk opo wae sek dibakal kanggo ngubur Mbah Darjo yo. Petik 2. Tidak cukup ini kainnya. Aku mau mengambil kain kafan lagi di rumah. Kalian semua sebagian pulang dulu mengambil apa saja yang akan berguna untuk mengubur Mbah Darjo. Ucap saranku. Dan meminta satu atau dua orang menjaga jasad Mbah Darjo. Aku pun melangkah pulang. Ketika aku sampai di rumah, ada sesuatu hal aneh yang kurasakan saat mengambil kain kafan, seperti ada yang mengawasiku dari halaman sebelah. Tapi, itu kan gudang padi milik Mbah Darjo. Apa-apaan aku ini? Aku harus segera kembali. Kenapa aku malah memikirkan hal yang tidak berguna? Aku harus segera kembali karena aku tak tega jika jasad Mbah Darjo tak segera dikuburkan. Aku berjalan kembali menuju area pemakaman membawa kain mori atau kafan. Semua sepertinya sudah berkumpul lagi kulihat dari kejauhan. Aku berjalan mendekat menuju pintu makam tepat tubuh Mbah Darjo diletakkan. Wes kumpul kabeh iki. Sudah kumpul semua ini? Tanyaku. Mereka belum.
karena masih ada beberapa yang mencari daun pisang. Aku pun berjalan mendekat, kuletakkan kain kafan di sebelah jasad Mbah Darjo. Kuambil 2 lembar daun pisang yang sepertinya sudah disiapkan. Setelah itu kelabarkan daun pisang, kutaruh kain kafan di atasnya. Baru kuletakkan jasad Mbah Sabdo di atas kain kafan. Guyuran air membuat semuanya basah, bahkan karena itu, kain kafan yang putih jadi kotor karena percikan air yang menabrak tanah merah. Aku mulai membungkus jasad Mbah Darto meski diguyur oleh hujan dan diterpa angin dingin. Petir tak henti-hentinya menyabar dan sesekali kulihat mereka yang sedang menggali kubur menjadi ketakutan. Bledeke medeni, aku rawani. Petirnya menakutkan, aku tidak berani. Ucap salah satu orang yang menggali kubur. Aku mengamati mereka meski aku juga sibuk menali pocong jasad Mbah Darjo. Sampai, DUARRR. Suara petir begitu dahsyat menggetarkan gendang telinga kami. GPP, poko lanjut wae. Gusti Pangeran bakal maringi perlindungan. GPP, pokoknya lanjut saja. Tuhan akan memberikan perlindungan. Ucapku agar mereka tak gentar. Duh, Gusti cobaan nopo maneh sing jenengan bade paringi. Ya, Tuhan cobaan apa lagi yang engkau ingin berikan? Ucapku dalam hati, sambil memandangi hujan sore ini. Semakin lama, yang tadinya gerimis berubah menjadi hujan lebat. Lalu kini sudah bukan hujan lagi, melainkan badai yang membawa angin kencang dan petir yang terus saja menyambar. Alam sangat berbeda sore ini, seakan tak mengizinkan kami menguburkan jasad Mbah Darjo. Pokok kudu lanjut, ojo leren. Awake dewe kudu nguburke Mbah Darjo sak durunge srengenge angsluk. Pokoknya harus lanjut, jangan berhenti. Kita harus menguburkan Mbah Darjo sebelum matahari tenggelam. Teriakku yang masih sibuk merapikan tali pocong dan kain kafan Mbah Darjo. Mereka yang menggali kubur tetap memacul tanah sambil sesekali, nawu banyu, menguras air, karena air masuk ke liang kubur begitu deras. Selesai aku merapikan tali pocong dan kafan. Aku sedikit melihat rembesan darah yang keluar dari pocong Mbah Darjo. Kemudian, Pardi tiba-tiba bertanya padaku. Rantain ora biso diuculi tulik. Iku ketok banget rantain. Petik 2. Rantainya tidak bisa dilepas yalik. Iti kelihatan sekali rantainya. Bisik Pardi padaku sambil menunjukkan tonjolan rantai dan tepat rembesan darah di sana. Aku memang sudah melihat keanehannya sedari tadi. Tapi, aku mencoba diam agar tidak menimbulkan ketakutan kepada yang lain. Ah, kulihat orang-orang yang menggali belum selesai. Aku harus mencari orang yang mencari daun pisang dulu sepertinya. Sing golek godong gedang neng endi. Yang mencari daun pisang di mana? Tanyaku pada beberapa orang yang sedang berteduh di bawah pohon rindang. Tiba-tiba belum mereka menjawab, datang beberapa orang yang memikul beberapa daun pisang yang cukup lebar. Daun pisang diletakkan di dekat pocong Mbah Darjo, aku pun merapikan dan menata daun pisang itu. Terlihat, ada juga yang membawa papan kayu dan berjalan menuju liang kubur. Nampaknya di liang kubur masih sibuk menggali. Aku putuskan untuk bersama-sama dengan beberapa orang yang ada untuk melaksanakan salat jenazah segera. Ayo, saiki wancin awake dewe nyolat ke Mbah Darjo disek. Ayo, sekarang waktunya kita sholatkan Mbah Darjo dulu. Ucapku, mereka mengangguk, aku pun memosisikan diri untuk menjadi imam dan beberapa orang menjadi makmum. Allahu Akbar. Takbir aku ucapkan menandakan sholat audah dimulai. Aku membaca niat kemudian dilanjutkan surah Al-Fatihah. Setelah itu takbir kembali dan membaca sholawat. Tapi ada yang aneh. Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wafu, anhu wa akrim nuzulahu wa wasi, mathalahu wa agsilhu bima'in wa saljin wa baradin wa nakihi minal khataya kama yunakat saubul apyadu minat danas, wa abdilhu daran khairan min darihi. Wa ahlan khairan min ahlihi, wa zaujan khairan min zaujihi, wa kihi fitnatal kabri wa azaban nar. Ketika takbir ketika dan aku membacanya, samar aku mendengar suara rintihan dan ketika aku sejenak berhenti dari bacaanku. Suara itu yang tadinya samar kini semakin jelas.
Aku yang melihat sedikit ke bawah akhirnya mencoba melihat jauh ke depanku. Dan aku langsung tak berani melihat ke arah orang-orang yang menggali kubur karena ada sesuatu yang berdiri di dekat mereka. Aku takbir kembali. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Kulanjutkan doa, meski masih terpikirkan tadi itu apa yang aku lihat berdiri di dekat liang kubur. Aku pun hampir selesai melakukan sholat jenazah, lalu ku ucapkan salam. Aku mungkin sudah gila karena, ketika selesai salam dan aku melihat ke jasad Mbah Darjo yang sudah terpocong. Kain kafannya sudah berwarna hitam. Bukan hanya hitam tapi ada beberapa bercak berwarna merah. Aku mencoba menyentuhnya, aku cium bercak merah ini. Bau amis, aku bisa pastikan ini adalah bau darah. Semua orang yang melihatnya tercengang, bahkan ada beberapa orang yang tak mau melanjutkan proses penguburan karena ketakutan. Bukan hanya karena kengerian yang kami lihat di depan mata kami, tapi juga alam seperti menolak akan acara penguburan ini. Semua yang aku bicarakan bukan tanpa bukti, tapi memang benar alam sama sekali tak bersahabat. Kalau alam mengizinkan, kenapa beberapa kali kami ingin mengangkat pocong Mbah Darjo tiba-tiba sambatan petir mengarah ke dekat pocong itu. Aku tak habis pikir dengan keanehan alam sore ini. Hujan kian keras menhujami bumi, suara petir menyambar-nyambar begitu kerasnya, angin pun menyapu pepohonan rimbun yang mengelilingi makam ini. Iki aku surup, ayo Gage diangkat neng kuburan. Ini mau petang, ayo segera diangkat ke kuburan. Ajakku meski sedikit ketakutan. Ku wedi mas. Ucap Pardi yang gemetaran karena melihat pocong Mbah Darjo yang tak hentinya mengeluarkan darah. Bahkan daun pisau yang berwarna hijau menjadi berwarna merah karena rembesan itu. Aku yo wedi par, nanging ayolah awake kudu wani. Aku juga takut par, tapi ayolah kita harus berani. Ucapku menyemangati Pardi dan yang lainnya. Jujur, tak ada tatapan keberanian dari kami semua. Semua yang ada di dekat pocong Mbah Darjo ketakutan luar biasa. Belum lagi ketakutanku semakin menjadi ketika melihat, sosok yang aku lihat ketika salat tadi kembali ada di dekat sela-sela pohon bambu yang masih diguyur hujan. Kami semua pun mengangkat pocong Darjo menuju lubang kubur. Di sana orang yang bertugas menggali kubur masih, nau banyu, menguras air. Wes siap durung belumbange? Sudah siap belum lubangnya? Tanyaku, tapi mereka tak bisa menjawab karena masih begitu banyaknya air yang mengisi di dalam lubang berbentuk persegi panjang itu. Munggah kabe disek, gentian wae sek nau banyu. Semua naik dulu, gantian saja yang menguras air. Usulku dan langsung meminta untuk bergantian membopong pocong Mbah Darjo. Aku pun turun dan langsung mengambil ember lalu menguras airnya. Hujan masih begitu deras, aku pun berdoa. Allahumma tayyiban nafia. Ya Allah jadikanlah hujan yang bermanfaat, lancarkan acara kami ya Allah. Lalu perlahan hujan mulai sedikit mereda. Air di dalam lubang kubur pun juga mulai surut. Ayo diudunke poconge. Ayo diturunkan pocongnya. Pintaku masih membelakangi orang di atasku. Tapi, kenapa tak ada jawaban? Aku langsung berbalik, tapi aku langsung juga terkejut karena merinding luar biasa. Astagfirullah. Aku mengucapkan istighfar karena melihat sosok pocong hitam yang berdiri di antara orang di atasku. Wujudnya begitu mengerikan, matanya melotot dan terlilit oleh rantai yang melingkar di tubuhnya. Sosok pocong itu juga bersuara dengan rintihan mengerikan. Aku tak bisa apa-apa hanya dan terdiam dan tercengang, lalu. Bro, lik, nopolik. Ucap Pardi menyadarkanku. Rapopo, par, ayo diudunke iku poconge. Tidak apa-apa par, ayo diturunkan itu pocongnya. Pintaku. Tapi Pardi nampak tak percaya akan ucapanku terlihat dari sorot matanya yang berharap aku menjawabnya dengan jujur. Perlahan pocong Mbah Darjo pun diturunkan, aku, Pardi dan satu orang lagi menahan dari bawah. Tapi, kenapa tiba-tiba aku melihat wajah jasad Mbah Darjo yang ketika kulihat matanya melotot. Mata yang terlihat terbakar itu memelototiku.
Kembali aku dibuat ketakutan akan kejadian yang aku lihat. Aku tetap mencoba tenang, kami letakkan jasad Mbah Darjo. Sebelum aku kubur aku usap mata Mbah Darjo agar tidak melotot. Gelu Nendi, ganjal mayatnya mana? Aku pun bertanya, gelu, atau sebuah bola bundar yang terbuat dari tanah. Tapi dijawab belum ada yang membuat. Aku pun meminta tanah dan kubuat, gelu, itu. Baru aku selipkan di kepala pocong Mbah Darjo, tapi ketika aku meletakkan gelu ada suara samar yang aku dengar bahkan Pardi juga mendengarnya. Tulung, tulung, harah. Seluruh tubuhku rasanya mati rasa, aku gemetaran ketika mendengar suara samar itu, tiba-tiba. Suara O, po iku mas. Suara A, pa itu mas. Tanya Pardi padaku ketakutan dengan sorot mata yang hampir menangis. Lalu ku jawab tidak usah diperdulikan tetap fokus saja menata lembaran kayu. Aku berkata sok kuat, padahal aku sangat ketakutan juga. Tapi, jika aku memperlihatkan ketakutanku sekarang mungkin semua akan berlari dan merasakan takut juga. Hanya karena keberanianku mungkin orang-orang juga ikut berani. Pikirku papan kayu pun juga kami susun di lubang kubur itu baru kami naik dan menguburnya dengan tanah di sekitar lubang kubur. Selesai mengubur, tanah pun terlihat dengan gundukannya. Aku pun mengajak semua orang yang mengitari makam Mbah Darjo untuk melaksanakan doa pengantar jenazah. Aku melantunkan surah Al-Fatihah dan doa-doa untuk sang mayit. Semua terlihat sangat fasih mengucapkan kata, amin, ketika doa kulantunkan. Barulah selesai berdoa kami pulang ke rumah masing-masing. Mungkin keanehan akan peristiwa penguburan ini membekas di ingatan semua orang yang terlibat. Salah satunya adalah aku dan Pardi. Bahkan, Pardi terus merengek untuk menginap di rumahku karena masih ketakutan akan kejadian aneh dan menakutkan tadi. Aku mengiyakan. Sempat aku tanya ia membawa pacul siapa tapi nampaknya Pardi tak mendengar akan pertanyaanku. Kami pun melangkah pulang ke rumahku. Sampainya di rumah, kulihat pacul yang dibawa Pardi hanya ditaruh di samping becak. Kenapa ada becak? Karena bapakku adalah sopir becak di pasar. Aku melangkah masuk, berniat untuk mandi. Beruntung acara penguburan tak sampai maghrib. Karena azan maghrib menandakan bahwa saat sampai di rumah baru saja masuk waktu maghrib. Aku berjalan menuju kamar mandi. Ada suara air yang terguyur seperti orang mandi, mungkin itu Pardi yang mandi pikirku. Tapi, ketika kutunggu bahkan sampai iqomah masih saja belum selesai, ku hampiri pintu kamar mandi dan mengetuknya. Par cepet par, gentian. Teriakku, tapi Pardi tak menjawab. Kembali aku gedor dengan cukup keras, tapi, lagi-lagi tak ada jawaban. Karena pintu kamar mandi ada selanya dan jika tangan bisa masuk ke sela itu, ku masukkan tangan dan berniat meraih tangan Pardi untuk mengagetkannya. Tapi, ketika tanganku masuk dan meraihnya, bukan seperti tekstur kaki atau kulit, malah ini seperti tekstur sebuah kain, lalu. Lik, kowe ngopo lik? Lik, kamu ngapain lik? Suara Pardi mengagetkanku dari belakang, aku pun kebingungan. Lau Pardi di belakangku. Lalu yang aku pegang ini siapa? Tanyaku sambil menarik lagi tanganku yang masih memegang benda seperti kaki yang terbungkus kain. Aku terus bertanya dalam hati, akan apa dan siapa yang aku pegang, lalu. Ada suara bapak yang melantunkan ayat-ayat suci dan sepertinya tanganku tak merasakan memegang apapun lagi. Dang adus lik, selak Isya. Cepetan mandi lik, keburu Isya. Ucap Pardi sambil masih mengeringkan kepalanya yang masih basah, aku pun masuk ke kamar mandi dan mandi, masih sedikit kepikiran akan kejadian tadi, aku juga ketakutan. Dengan segera aku merampungkan mandiku. Selesai mandi, aku pun melaksanakan salat, suara bapak mengaji begitu merdu ketika aku dengar dari kamarku. Salat pun selesai aku tunaikan, aku berniat duduk di ruang tamu, ada bapak juga yang masih membawa Al-Quran. Ada juga Pardi yang sudah membuat 3 cangkir kopi. Tapi, ada yang membuatku penasaran. Pak, kok jenengan tumben ngaji pak? Pak, kok kamu tumben ngaji pak? Tanyaku penasaran,
Karena biasanya Bapak mengaji hanya di hari Senin dan Kamis saja, pun aku rasa ini bukan hari Senin atau Kamis. Helo hela dudo gendeng. Iki malam Jumat, Kliwon, wes lali dino koweyo. Helo hela duda gila. Ini malam Jumat, Kliwon, sudah lupa haru kamu ya. Ucap Bapak langsung membuatku terkejut. Aku sama sekali tak ingat ini malam Jumat. Helo iki malam Jumat tuh. Helo ini malam Jumat ya? Tanyaku karena kebingungan. Bocah gendeng. Iki malam Jumat, aku ngaji mergo mau Ruh Darjo mati. Anak gila, ini malam Jumat, aku ngaji karena tadi lihat Darjo mati. Kowe kabe ora rono tuh. Soale sawan mayit sing mati malam Jumat bakal melu tekane 40 dino. Soyo maneh matin ora ceto. Kamu semua tidak kesana kan? Soalnya sawan mayit yang mati di malam Jumat akan ikut sampai 40 hari. Apalagi matinya tidak wajar. Ucap Bapak sembari meletakkan Al-Quran kemudian memutar tasbih yang ada di kanannya. Kemudian sembari Bapak memutar tasbih, ia melanjutkan ucapannya. Malam Jumat, opo maneh matin malam Jumat kliwon iku nek ono wong mati bakal golek konco mulo kudu podo ngati-ati. Malam Jumat. Apalagi matinya di malam Jumat Kliwon itu kalau ada orang mati bakal mencari teman. Makanya harus hati-hati. Ucap Bapak panjang lebar. Aku terkejut Bapak bicara seperti itu. Setelah Bapak bicara seperti itu, Bapak pun masuk kem kamarnya melanjutkan ngajinya. Aku dan Ardi pun duduk di kursi dan mengobrol akan kejadian-kejadian tadi, sampai tak terasa waktu bergulir dengan cepat. Jam sudah menunjukkan pukul 22.30 WIB. Aku masih sibuk mengobrol dengan Pardi sampai ada suara ketukan pintu. Tok tok tok. Suara pintu yang digetuk 3 kali. Awalnya kami membiarkan, karena mungkin hanya ayam yang biasanya mengetuk-ngetuk pintu, karena memang ada beberapa ayam yang tidur di teras rumahku. Tapi, kembali suara ketukan pintu itu terulang, tapi berbeda dengan yang tadi. Ketukannya lebih keras, bahkan seolah benda dibenturkan. TOKKK, 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 DORRRR, DORRR. Aku terkejut begitu juga dengan Pardi, diintiplah dari jendela apa yang ada di depan pintu dan ketika diintip hanya ada pacul yang ada di depannya. Entah kenapa aku pun bertanya pada Pardi. Pacule sopo seng mbok gowo mau? Paculnya siapa yang kamu bawa tadi? Tanyaku dengan mimik wajah penasaran dan merasakan merinding. Ku pacul sek ono neng empere Mbah Darjo el, ik. Tu pacul yang ada di terasnya Mbah Darjo el, ik. Jawab Pardi yang langsung membuat dadaku berdebar begitu cepatnya. Bisa-bisanya ia membawa pacul Mbah Darto. Aku bertanya memang karena ia tak memiliki pacul, karena setahuku ia hanya punya sabit karena ia sama denganku hanya seorang peternak bukan petani. Lalu, DORRR, DORRR, DORRR. Suara ketukan kini berubah menjadi gedoran pintu. Dan ketika ku intip hanya ada pacul yang ada di depan pintu. Paculnya Mbah Darto. Tapi, Pardi yang mengintip dari jendela sebelah seperti kesetanan. Ia tak bisa bicara dan menunjuk-nunjuk sesuatu. Menunjuk ke arah jendela yang baru saja ia intip. Sontak aku langsung mengintip di kaca jendela yang ditunjuk oleh Pardi. Seketika bulu kuduku berdiri. Aku merasakan merinding luar biasa, bahkan tubuhku gemetaran ketika melihatnya. Rena yang kulihat di balik jendela itu, ada pocong hitam yang duduk di atas becak. Ia hanya diam dan duduk di atas becak itu. Tapi ketika aku amati dalam beberapa saat aku langsung meloncat ke belakang karena pocong hitam itu tiba-tiba menengok. Pocong yang pernah kulihat. Mbah Darjo. Ya, sosok pocong hitam yang duduk di atas becak itu adalah Mbah Darjo. Pocong hitam yang dimana tubuhnya terlilit oleh rantai, tubuhnya mengeluarkan rembesan darah. Wajahnya melepuh dan tali pocongnya nampak terbuka sehingga rambut gondrongnya terurai begitu lebatnya. Aku berteriak tapi tak bisa bersuara, begitu juga dengan Pardi yang berteriak dan tak bisa bersuara juga.
Pintu masih digedor begitu keras seakan ada orang yang ingin menerobos masuk. Aku merayap berniat ingin masuk ke kamar, tapi kakiku ditahan oleh Pardi yang ketakutan. Ia berbicara tapi tak bisa bersuara. Kami sangat ketakutan, sangat ketakutan. Aku tetap merangkak dan tiba-tiba, gubrak. Pintu tiba-tiba terbanting dan terbuka. Aku menoleh ke arah pintu. Aku semakin ketakutan karena sosok pocong hitam yang wajahnya sudah melepuh yang mirip sekali dengan Mbah Darjo sudah berdiri di luar pintu. Grogegege, grogegege. Suara seperti orang kehabisan napas karena asma terdengar dari luar pintu. BAPAKKK. TULUNGG. Aku berteriak, tapi kenapa suaraku tak bisa keluar? Pardi yang kulihat matanya melotit dan terbelalak akhirnya tumbang karena pingsan. Aku masih merayap dan mencoba untuk mendekati pintu kamarku. Grogegege, grogegege, HRMMM. Suara itu terdengar sangat dekat dengan telingaku, dan apa ini yang disebut Bapak tadi? Apakah aku dan Pardi akan diajak mati oleh Mbah Darjo? Bersambung. Tagar cerita seram. Tagar Basedon True Story. Tagar cerita hantu. Tagar baca horor.